Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di S84 Channel. Kali ini kita akan membahas tentang RPL. Bersama saya hari ini ada Pak Mirza Ronda. Nah, sebelum kita ulik lebih lanjut apa itu RPL, mari kita kenalan dengan beliau, Pak Mirza Ronda. Baik, terima kasih Ibu Bilkis. Saya di sini adalah Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Sahid Jakarta. Sudah dari tahun 2019. Wow. Jadi ini adalah Oke. periode kedua saya di sini. Sebelumnya saya di Pasca Sarjana sebagai Di Pasca Kaprodi Sarjana ya, Pak? Kaprodi S2 maupun S3 dan Wakil Direktur. Oke, Ya. baik. Berarti kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya langsung nih, Ya. apa itu RPL Ya. dan bagaimana mekanismenya. Oke, mungkin langsung aja nih Pak. Jadi RPL itu kan ada kepanjangannya sendiri. Nah, biar kita nggak bingung nih, apa itu RPL dan biar jelas. Nah, mungkin Pak Mirza bisa jelaskan secara singkat gitu ya. Baik. RPL itu adalah singkatan dari rekognisi pembelajaran lampau atau Rekognisi ya pembelajaran atau lampau. pengakuan Oke, terhadap pengakuan. pembelajaran lampau. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Jadi pengalaman belajar maupun pendidikan formal maupun formal kita itu bisa mendapat pengakuan. Oke, menarik Nah, sekali ya. ini bisa terhadap calon mahasiswa dan bisa terhadap dosen. Misalnya Oke. ada dosen yang cuma S1 kemudian mau direkognisi atau diakui sebagai S2 itu bisa. Tapi di sini kita bukan membahas itu, tetapi kita membahas RPL untuk calon mahasiswa. Calon mahasiswa. Nah, RPL untuk calon mahasiswa ini ada dua tipe. Ada dua tipe RPL. Tipe A1 dan tipe A2. Tipe A1 dan A2. Ya, kalau A1 itu ini sudah lazim dilakukan. Jadi sudah misalnya umum gitu ya ya, Pak? sudah umum, misalnya saja seorang alumni vokasi D1, oke. D2, D3 atau pernah kuliah di satu tempat dan tidak sempat menyelesaikan studinya di tempat yang tersebut. Maka kemudian dia mendaftar, kemudian dilakukan penyetaraan terhadap kuliah-kuliah yang sudah dia tempuh. Nah, kemudian kita mengakui sekian SKS dan sisanya dia tempuh di Fakultas Komunikasi Universitas Sahid. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah tipe A2. A2. Nah, A2 Sebentar, Pak, ini yang tunggu. menarik. Oke. Berarti yang A1 itu sudah umum dilakukan. Sudah umum dilakukan. Yang A2 ini yang spesial, Ya, yang plus gitu. Plus ya. Jadi Silakan, Pak. Baik. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau tipe A2 ini itu tadi saya katakan kita pernah kuliah di satu tempat, baik vokasi maupun misalnya sarjana tetapi tidak selesai, tidak bisa menyelesaikan. Maka tipe A2 ini itu selain yang tadi bisa ditambah dengan pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja. Jadi pengalaman bekerja itu bisa disetarakan dengan beberapa mata kuliah. Oke. Nah, Berarti pengalaman kerja itu bisa dikonversi jadi beban SKS. Ya, jadi beban SKS ya. Jadi pengalaman kerja terus ditambah misalnya pernah kuliah di mana begitu ya, apakah itu vokasi atau level sarjana, kemudian disatukan ya, kemudian disetarakan menjadi sejumlah SKS untuk diakui. Nah, sisanya nanti itu kemudian ditempuh di Universitas Sahid. Oke, jadi yang menarik dari RPL A2 ini berarti mereka itu nggak harus mengulang mata kuliah dari awal. Ya, betul. Karena pengalaman-pengalaman kerja atau pengalaman kuliah-kuliah sebelumnya itu mereka bisa dikonversikan jadi beban SKS gitu ya, Pak. Bahkan sertifikasi kompetensi. Seandainya berhubungan dengan keilmuan kita, maka sertifikasi kompetensinya itu bisa disetarakan dengan beberapa SKS. Jadi kumpulkan sebanyak mungkin dokumen,
tentu yang tervalidasi ya, Iya, iya, iya. akan kita RPL kan, akan kita rekognisikan, ya Oke. begitu. Baik, berarti nggak hanya sebatas dari pengalaman kerja atau kuliah, tapi sertifikasi yang terpercaya gitu Iya. ya, yang valid gitu, yang bisa kemudian dikonversikan jadi beban SKS gitu. Oke. Untuk selanjutnya ini, lalu siapa saja nih Pak yang bisa mendaftar RPL di Universitas Sahid? Oke. Nah, sebelum saya lanjut tentang siapa saja yang bisa RPL di Universitas Sahid, agar yang menonton ya Iya. tidak ragu untuk masuk dalam program ini, maka saya ingin mengatakan bahwa ini bukanlah program yang semata-mata dilakukan oleh Sahid, Oke, gitu ya. iya. Tetapi ini dilakukan oleh semua perguruan Perguruan tinggi. karena memiliki landasan hukum. Iya. Ya. Bahkan kabarnya di luar negeri pun juga sudah melakukan itu Pak. Ya, makanya kemudian dibuat aturan hukumnya di Aturan Indonesia. hukumnya. Jadi ini resmi gitu Iya, ya, Pak? jadi sebenarnya ada yang menjadi dasarnya itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Iya. kemudian Permenristek Dikti Nomor 41 tentang rekognisi pembelajaran. Jadi baru tahun 2021 ini diundangkan. Nah, ini yang menjadi acuan kita kemudian membuat panduan tentang RPL ini. Oke, Ya. baik. Berarti teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misal mau join program RPL di Sahid itu sudah tervalidasi gitu ya Pak. Sudah resmi, sudah ada badan hukumnya dari Kemendikbud Ya, juga. udah pada payung hukumnya. Ada ya. payung hukumnya. Oke. Gitu. Berarti kira-kira yang bisa mendaftar di program RPL. Sorry, baik. Saya Balik lupa lagi ya, Pak, ya. menjawab itu ya, padahal itu yang utama. Iya. Nah, yang pasti kalau dia di level sarjana ya atau di level jadi ada perbedaan ya Iya. untuk yang diploma 3, kan kita punya diploma 3 ya, ada broadcast diploma ya, 3. kemudian ada program sarjana. Nah, untuk baik diploma 3 maupun yang sarjana itu haruslah tamatan SMA pastinya. Oke. SMA, SMK ya atau sederajat. Nah, yang kedua, untuk yang misalnya mereka yang mau masuk vokasi begitu ya, Oke. maka diploma 3 tadi Iya. ya broadcast, maka dia harus punya pengalaman kerja minimal 1 tahun Minimal 1 tahun. ya. Nah, untuk ikut RPL D3. D3. Ya. Untuk D3 berarti dia harus punya ijazah SMA dan, Plus dan pengalaman kerja 1 tahun 1 minimal. tahun minimal. Oke. Kemudian menyertakan tentunya saja adalah portofolio tentang Iya. ininya yang tervalidasi, Iya. dan ada kontak person yang bisa kita hubungi Bisa untuk kita hubungi. kemudian menyatakan bahwa Memverifikasi pengalamannya gitu ya, itu Pak? betul adanya Oke. begitu ya. Nah, yang kedua, untuk menjadi S1 atau sarjana, maka dia tadi sama ya di pengalaman kerja yang berbeda ya. Kalau pengalaman kerja tadi di D3 itu 1 tahun, D3 maka 1 tahun. pengalaman kerja di S1 itu adalah minimal 3 tahun. Oke. Ya. Begitu, jadi tadi ijazah SMA, kemudian pengalaman kerja minimal 3 tahun. Oh, oke. Berarti kalau misal S1 itu dia nggak harus punya ijazah D3. Oke, menarik ya. Dia tidak mesti punya ijazah D3. Saya melakukan semacam simulasi Oke. ya terhadap mahasiswa saya yang kuliah di kelas malam. Kita sebut di sini sebagai kelas paralel. Oke. Ya. Nah, dia punya pengalaman kerja itu 20 tahun kalau nggak salah ya, dan jabatannya itu manajer customer relation. Oke. Ya. Berarti berhubungan dengan komunikasi. Iya, manajer customer relation. Nah,
sebagai manajer customer relation, kemudian dari omongan dia ya, karena ini simulasi saja, apa saja yang sudah Anda lakukan dan sebagainya, begitu ya, dalam pekerjaan ini, misalnya, dia nggak perlu cuma ijazah SMA, dia punya, ya. Nah, kemudian berdasarkan simulasi itu ternyata beberapa mata kuliah itu beberapa pengalamannya itu ter-RPL-kan menjadi sekelompok mata kuliah. Yaitu jumlahnya wow gitu ya. Iya Pak, karena 20 tahun. Jumlahnya wow gitu ya. Saya sendiri sampai ini baru simulasi kasar ya, belum dengan dokumen. Kalau dengan dokumen kayaknya akan lebih. Jumlahnya itu menjadi kurang dari 100 SKS. Anda bayangkan, kurang dari 100 SKS ya, katakan 90 SKS ya, atau 90 sekian SKS ya. Kita menempuh kuliah ini kan untuk mendapatkan S1 144. Iya, 144 SKS. Berarti dia dengan 1 tahun atau 2 semester, paling banyak 3 semester, itu menyelesaikan studi S1-nya. Iya, sudah bisa dianggap menyelesaikan S1 gitu ya. Betul. Jadi itu baru simulasi ya. Jadi dia nggak perlu daftar kuliah lagi S1 dari awal. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Karena dia sudah punya pengalaman bekerja selama sekian tahun itu tahun. Kemudian kami setarakan atau rekognisikan dan itu menjadi 90 sekian SKS. Di satu sisi menghemat waktu dan juga tentu saja menghemat biaya. Betul. Dan kuliahnya juga kuliah sore menjelang malam ya. Kita mulainya jam 5 sore sampai dengan 9.30. Mbak Bilkis kan udah ikut kuliah saya yang malam ya. Iya, baik Pak. Ini menarik sekali ya teman-teman. Nah, lalu untuk itu Pak, mekanisme pendaftarannya sendiri ini gimana nih Pak? Apakah dibuka sepanjang tahun atau ada waktu-waktu khusus? Nah, kalau pendaftaran pasti hubungi yang namanya ini ya, bagian pendaftaran ya. Kita di sini menerima mahasiswa setiap semester. Jadi semester genap dan semester gazal dan semester genap ya. Nah, biasanya kalau kita itu pada saat mulai yang namanya tahun ajaran baru itu antara bulan Juli, kalau untuk yang gazal ya, antara bulan Juli sampai dengan September ya. Nah, kemudian kalau yang untuk genap itu antara bulan Januari sampai dengan Desember sebenarnya ya. Desember kita udah membuka sampai dengan Januari. Tapi tidak menjadi masalah sewaktu-waktu Anda datang ya untuk bertanya tentang ini RPL ini, dan kemudian bisa saja kami langsung menyerahkan formulir.